Baik, hari ini kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Slamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masa, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing, memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah keos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Gitu. Mungkin rekan saya menambahkan. Ya, agenda kami selanjutnya kami akan membuat laporan polisi terhadap kepala desa, RT dan tersangka yang sudah ditahan untuk delik penistaan agama. Berarti jadi kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di kami itu sudah terpenuhi. Hari ini mungkin yang dilaporkan berapa orang, Bang? Kalau yang di Propam itu Kapolsek satu orang saja. Kalau untuk yang di LT terkait penistaan agama itu kita akan melaporkan sekitar 3 orang. Berarti 3 orang ini siapa aja, Bang? Ada inisial atau? Kami duga kepala desa, RT dan satu lagi Tokoh agama lah. Oh ya, sorry, 4. Ada tokoh agama juga. Terus sama satu lagi ada salah satu ketua PAC partai besar. Mungkin laporan ini terkait apa, Bang? Laporannya terkait pasal berapa? Mungkin laporannya terkait apa? Mungkin terkait apa dilaporkannya? Yang kami laporkan ini terkait penistaan agama. Di mana ada kalimat-kalimat mereka yang mengatakan bahwasanya apabila agama lain yang beribadah di tempat itu sudah mengotori kampung halaman mereka. Jadi itu kan sangat berbahaya ya perkataan tersebut, karena ini kan agama apapun di Indonesia ini kan dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Jadi mereka sudah melanggar konstitusi juga gitu. Jadi mereka melanggar hak manusia untuk beribadah di negara ini. Bang, kan karena adanya masalah itu kan menyebabkan trauma juga nih bagi anak-anak. Ya. Sehingga tidak mau pergi ke gereja, apakah dalang yang itu juga akan Oh iya, dalam LP kami pun ya saya nggak tahu nanti apakah nanti kebijakan penyidik dijadikan satu LP atau nanti dipisah. Bahwasanya kami juga melaporkan tentang kekerasan terhadap anaknya juga, karena anak-anak mengalami trauma berat dan sekarang mereka lagi dalam proses penyembuhan untuk mental mereka. Berarti itu salah satu alasan nantinya mau datang ke Komnas ya? Oh iya, nanti sekitar jam 3 kami sudah berkoordinasi, kami diundang ke Komnas HAM. Tambahan? Kami cuma minta untuk Propam Mabes Polri untuk tegak lurus dan tidak berpihak, karena kan yang diduga dilakukan oleh Kapolsek Cidahu itu terlihat sangat berpihak ke salah satu agama, sedangkan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Karena sudah jelas, jadi kami minta proses hukumnya bisa ditegak luruskan, bisa diproses secepatnya juga. Ini kalau saya lihat di dalam video ini yang merusak motor itu lebih dari 9 orang, guys. Yang saya pikirkan ini Pak, keluarga kata Bapak tadi kan proses hukum. Ibu, itu kan hanya di pikiran ibu aja tuh kalau warga ibu nggak bersalah begitu ya. Hanya orang-orang normal dan berakal. Ini adalah video yang sangat menyeramkan. Kemudian pada hari Jumat, saya itu mendengar atau melihat dengan adanya suara yang keluar dari rumah ini.
dikirain mungkin ini gereja. Namun itu adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang tidak rutin, tidak dijadwalkan. Hanya kurun waktu tahun 2005 hanya 3 kali. Lagi hanya 3 kali. Itu pun untuk hari-hari libur aja atau hari besar. Kebetulan berbarengan dengan hari-hari kita, hari besar-besar kita. Yang pertama dari keluarga saja yang datang, keluarga tidak kontra, tidak menolak karena mungkin kegiatannya yang sedikit. Yang kedua itu Pak Widi mengundang mungkin kerabatnya dengan jumlah banyak juga gitu, sebanyak 130 orang. Itu merupakan arisan katanya komunitas. Itu dengan ada permainan-permainan yang apa sambil libur panjang. Ya tadi sampaikan kegiatan itu sendiri tetap ada seremonialnya, berdoa, buka dan tutupnya. Mungkin dengan jumlah yang banyak, ada soundnya juga sampai keluar. Disitulah makanya adalah ada pro dan kontraknya daripada warga di sini. Sedangkan warga Tanggal di sini 100% adalah agama Islam. Jadi mungkin kesalahpahaman ini ada warga yang sensitif. Itu dengan adanya kegiatan itu, warga jujur saja melalui Babin Kepdiknas dan Babimas dan RT juga sudah konfirmasi untuk setiap kegiatan. Namun puncaknya mungkin terakhir pada tanggal 26 hari Jumat jam 10.30 kami dapat informasi dari RT Babin Babinsa, kami bersilaturahmi ke sini ke Pak Widi yang adiknya menikah di sini, yang pas ada acara. Maksud dan tujuannya hanya menghimbau. Tadi disampaikan bahwa rakyat ataupun bukan rakyat, warga menolak tentang kegiatan itu sendiri. Namun beliau tidak menanggapi respon itu. Yang tadinya mungkin saya menghadirkan Forkopimjam, MUI juga, RP juga, Kadif juga dihadirkan mengkonfirmasi kegiatan itu sendiri menjadi pro kontra. Begitu kami tidak menemukan titik temunya, kami kembalikan lagi ke MUI bagaimana harus menyelesaikan masalah itu. Baru juga kita mau mengonsep Forkopimjam rencananya hari Senin karena Jumat, Sabtu, Minggu libur. Ternyata sudah ada warga yang mendatangi dengan jumlah yang banyak. Berarti itu aksi spontan. Kita setelah kita iniin disampaikan begitu Jumat jam 13.30 warga langsung datang ke sini mengevakuasi, mengusir acara ini. Tapi alhamdulillah mungkin warga juga cukup bersabar juga, tidak terlalu ini, alhamdulillah tidak ada korban. Namun kami sebagai kepolisian sudah mencoba mencegah, mensosialisasikan, memberitahukan bahwa masyarakat menolak, merasa terganggu juga mungkin. Gitu. Dengan adanya kegiatan tersebut dari Pak Widi sendiri yang tadi sampaikan tidak ada tanggapan. Mungkin dalam kumpulan tadi juga mendengar warga dengan spontan begitu jam 13.30 warga datang ke sini beramai-ramai. Mungkin sekitar ada 100 lebih lah. Karena mungkin ada kesalahpahaman itu sendiri, ketidakpahaman, intoleransi itu sendiri, warga akhirnya merusak fasilitas yang ada di sini berupa kaca, gazebo. Itu kita mengundang lagi warga, OKP, Ormas, alim ulama, ayo bareng-bareng untuk membersihkan puing-puingnya berserakan. Dalam arti untuk membuat kita kondusif. Boleh itu Bang masyarakat ada kepala desa, Kapolsek dan lain sebagainya. Ada apa? MUI, ada ustadznya juga, maaf ya. Maksudnya mereka berkata seperti itu. Tidak ingin ada kegiatan keagamaan gitu. Saya bilang gini,
Saya cuma mengambil, saya cuma bilang gini, saya cuma melakukan hak saya sebagai warga negara. Gitu. Saya bicara dengan Kapolsek, dengan orang pihak kecamatan. Kapolsek pun ada di situ? Ada. Kapolsek ikut membubarkan itu? Waktu ini pertama kali. Jadi dia datang sebelum terjadi, sebelum sholat Jumatnya. Ya, dia datang. Datang ngapain? Mencoba menghentikan. Mencoba menghentikan, ya. bukan yang melindungi. Bukan. Menghimbau menghentikan. Oke. Supaya jangan terjadi kerusuhan. Kira-kira gitu lah. Tapi saya berkeras. Iya. Ya karena saya anggap saya tidak melakukan kesalahan apapun ya, secara undang-undang ataupun secara apapun lah, peraturan tidak ada yang dilanggar. Saya tetap bilang saya tetap melakukan ini. Tapi si Kapolsek bilang gini, saya paham maksud Bapak, tapi mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Maksudnya gitu ya. Maksudnya ya, menurut saya. Saya bilang gini, itu tugas bapak-bapak sekalian. Iya, tugas bapak polisi untuk mengamankan dan memberikan pemahaman. Betul sekali. Karena Kapolsek itu harus fair, harus adil. Tidak boleh memihak suku, agama, ras, atau kelompok masyarakat manapun. Benar nggak? Nah, saya minta Pak Kapolsek dan jajaran forum Mintam itu untuk memberi pemahaman kepada para masyarakat. Nah, akhirnya timbul debat kusir. Pokoknya tidak boleh ada kegiatan keagamaan. Kata sih? Ya, dari kepala desa, RT, dan beberapa lah. Tapi yang paling kenceng itu ngomong memang aparat pemerintahan nih. Siapa? Kepala desa dan RT. Kepala desa dan RT. Iya. Sampai suara kata-kata yang mungkin saya akan bela agama saya sampai tersal yang terakhir, tapi itu nggak ada di rekaman. Siapa yang ngomong? RT. RT. Oh, RT itu ganti aja tuh. RT RW ini harus disikat habis nih, nggak boleh RT. Ya buat yang ngerasa nanti kita sikat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi akhirnya karena saya tetap saya bilang gini, oke. Tapi ini anak-anak lagi liburan tadi. Kalau memang tidak boleh kegiatan keagamaan, nggak apa-apa. Saya suruh mereka main game aja. Ya kan game itu bagian daripada retret. Akhirnya mereka tetap nggak sepakat karena mau sholat Jumat. Mereka bilang, kamu mau sholat Jumat dulu deh. Capek ngomong sama Anda katanya gitu lah ya kan. Malah seorang Kapolsek dengan lantang berbicara di depan banyak orang. Bilang apa Kapolsek? Saya tidak mau ketemu Bapak lagi lah. Gitu. Di kantor dia ataupun dimanapun, kira-kira gitu bahasanya. Di kantor saya nggak ketemu Bapak. Ya udah nggak apa-apa. Nah, silakan Bapak silakan sholat Jumat, semoga dapat hidayah, saya bilang. Ya kan, ini kan kita bicara dengan anak-anak. Jadi saya perintahkan anak-anak untuk terus melakukan kegiatan, main game aja, menghindari. Saya berusaha meredam gitu, meredam untuk supaya jangan ada berkegiatan yang memancing gitu kan. Saya minta orang pekerja saya di sana, tolong kamu videoin kegiatan anak lagi main game, kirim ke ketua RT. Di video dikirim ke ketua RT. Oke, berjalan. Ya selesai saya olahraga, saya masih pakai celana pendek. Udah ngobrol sebentar, saya pergi makan, saya mau mandi gitu loh. Itu kira-kira setelah sholat Jumat ya. Saya setelah sholat saya ini ya, saya kan bangun siang capek kan, kurang tidur, jadi saya lagi mau sikat gigi. Toto anak saya memanggil saya, ada orang naik pagar gitu loh. Orang naik pagar, oke, terus? Ya udah. Jadi saya melihatlah ada apa. Dalam waktu sebentar saya keluar sebentar, ternyata bukan naik pagar udah dirobohin gitu. Sesuai dengan yang di video yang beredar gitu loh. Nah, di situ saya mesti menghadapi masa yang penuh amarah gitu ya kan. Luar biasa amarahnya gitu. Mereka malah saya rasanya, aduh saya jadi kecil hati saya ngadep mereka gitu loh. Dan maaf ya, ini kita juga nggak tahu nih, masyarakat yang penuh amarah itu bisa jadi juga diprovokasi oleh provokator ya. Bisa jadi ceritanya beda. Bisa jadi yang diceritakan masyarakat itu beda cerita ya. Itu udah saya pelanin guys videonya. Yang hancurin motor itu aja yang di situ guys. Yang saya pelanin itu hampir 10 orang. Saya hitung itu 10 orang guys. Tapi yang ditangkap cuma 8 orang. Belum lagi orang yang di dalam. Yang hancurin itu yang nurunin salib segala macam. Jadi orang-orangnya itu berbeda. Saya udah tonton banget video itu. Udah saya dunia apa di situ. Sama nggak sama yang di luar sama yang di dalam. Ternyata nggak ada yang sama. Beda-beda pelakunya sama yang di dalam sama yang di luar guys. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Yang saya pikirkan ini Pak, keluarga kata Bapak tadi kan proses hukum. Ibu, nggak usah kebanyakan mikir Bu, daripada ibu cari pembelaan dan cari pembenaran.
padahal warganya terang-terangan salah, lebih baik ibu musyawarah sama warga ibu, apalagi istri-istrinya para tersangka eta. Musyawarahnya apa nih kalau saya boleh kasih saran? Musyawarahnya mengenai peluang bisnis yang bisa ibu berikan sebagai kompensasi kepada warga yang bersalah kalau emang ibu merasa warga Anda tidak bersalah begitu. Itu kan hanya di pikiran ibu aja tuh kalau warga ibu nggak bersalah begitu ya. Nah, sebagai RT yang baik nih, saya sarankan ibu menciptakan lapangan kerja untuk warga-warga tersebut. Daripada ibu berisik sendiri, rumusing sendiri, cari-cari muka nih ke pemerintahan, lebih baik ibu musyawarah, melakukan sebuah hal yang berguna begitu. Pesan saya sih cuma satu, Bu, kalau berbisnis yang halal ya Bu ya, karena di mata ibu yang haram itu cuma ibadah umat Kristen, umat kami, begitu Bu. Sukses deh buat lo. Jangan merasa pintar kalau kalian tidak tahu siapa pahlawan kita ini. Pahlawan yang melampiaskan emosi kehancuran hidupnya kepada kebahagiaan orang lain. Yang bisa tahu peran pahlawan kita ini pasti hanya orang-orang normal dan berakal. Ini adalah video yang sangat menyeramkan, di mana hal ini adalah penyebab negara kita sampai saat ini tidak bisa maju dan koruptor merajalela. Sementara Amerika, Cina, India, dan yang lainnya sudah ekspansi keluar bumi. Kita masih berkutat di masalah, mencari masalah seperti Bapak Pahlawan Zimbabwe ini. Oke. Tadi gue udah bahas sekilas soal kasus Cidahu. Tapi makin gue pikirin, ini makin gak masuk akal. Coba deh kita bedah pelan-pelan. Kayak kita lagi nonton true crime documentary. Jadi scene pertama, anak-anak SMA lagi retret. Aktivitasnya doa, gue ulang lagi ya, biar jelas, berdoa. Bukan deklarasi negara baru, bukan latihan militer, bukan juga konser black metal. Mereka cuma berdoa di properti pribadi yang mereka sewa. Terus scene kedua, segerombolan warga datang dengan muka penuh amarah. Seolah-olah doa dari anak-anak itu adalah serangan rudal hipersonik yang mengancam kedaulatan RT atau RW mereka. Mereka ngerusak, mereka yang gusir, mereka ngintimidasi. Keberaniannya, wow, level maksimal. Tapi kok ya aneh, keberanian itu cuma muncul saat lawannya anak-anak yang gak berdaya. Coba kalau yang retret, di situ para petinggi negara atau jenderal bintang 4. Paling juga jadi panitia penyambut sambil bawa nampan isi kue basah.